Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Miss? Oke, sehat Miss. ya. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Karena kita masih padat sekali, masih panjang sekali perjalanan kita sampai di akhir nanti. Oke, hari ini kita akan mengulas lagi materi terkait dengan perbandingan umum dan perbandingan debit. Gimana sih, Miss, perbandingan umum itu? Perbandingan umum itu loh yang perbandingannya misalkan umur ayah 50 tahun. Perbandingan umur adik dan ayah 3:5. Berapakah jumlah umur mereka berdua? Nah, seperti itu namanya perbandingan umum, secara umum. Tapi kalau perbandingan debit, kita nanti sudah mulai menggunakan segitiga ajaib. Masih ingat pakai segitiga ajaib? Masih ingat? Masih, harusnya masih ingat dong. Karena itu sangat memudahkan kalian dalam menyelesaikan perbandingan. Oke ya. Jadi harapannya Miss Devi hari ini kalian bisa memperhatikan dengan baik materi yang Miss Devi sampaikan. Karena walaupun hanya sekedar perbandingan, tapi pada kenyataannya banyak sekali anak-anak yang masih bingung terkait dengan perbandingan. Ya, Pak, iya? Ya, gitu ya. Oh, tidak. Oke. Jadi kita sekarang akan membahas terkait dengan perbandingan secara umum. Perhatikan whiteboard-nya Miss Devi. Nah, bisa melihat semuanya? Bisa, Miss. Oke, bisa. Nah, namanya perbandingan umum. Nulisnya nanti ya. Dia punya rumus tersendiri untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan perbandingan ini. Perbandingan umum, rumusnya perbandingan yang ditanya banding perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Itu seperti apa sih, Miss? Oh, nanti kita akan paham rumus ini jika kita sudah merujuk pada soal. Oke? Nah, ada contoh nih, Nak. Ada contoh nih. Untuk perbandingan seperti ini. Miss kasih contoh sekalian ya. Miss kasih contoh sekalian sebentar. Agar kita bisa langsung mempraktekkan rumus ini. Umur ayah adalah 50 tahun. Perbandingan umur, ini 56 saja. Perbandingan umur ibu dan ayah adalah 6:7. 7:8. Berapa umur ibu? Coba silakan ditulis dulu ini. Sama soalnya sekalian ya ditulis, nanti kita selesaikan bersama-sama. Paham? Oke, silakan ditulis dulu pelan-pelan nulisnya, yang penting jelas.
Sampun dereng sak menika rencang-rencang sedanten. Bentar, Miss. Bentar lagi. Oh, dereng nggih, kula Sudah. tenggo nggih. Miss. Ya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, kita tunggu yang belum. Sudah semua? Oke, kalau sudah, Miss. Belum, Miss. Oh, belum, ya. Miss tunggu. Tapi terlihat enggak itu tulisannya, Nak? Terlihat. Oke, Terlihat, Miss. alhamdulillah kalau Terlihat, terlihat. Tapi maaf ya kalau tulisannya jelek, maklum. Tulisan dokter itu seperti ini. Bisa, Pak. LCD-nya bisa. Fine, fine. Alhamdulillah. Oke ya. Sudah, Mas Gata? Sudah, Miss. Oke. Miss itu 56 apa 50 sih? 56. Oh iya, iya. 56, Mas. Oke. Oke ya. Tadi itu Miss Devi sudah memberikan salah satu contoh terkait dengan perbandingan umum. Kalau namanya contoh itu nanti kita kerjakan bersama sama, tidak mengerjakan sendiri. Atau mungkin ada yang mau mengerjakan sendiri, tidak apa-apa. Jadi di situ kita baca lagi, umur ayah adalah 56 tahun. Perbandingan umur ibu dan ayah adalah 7:8. Berapa umur ibu? Berapa, hayo? Bagaimana mencarinya? Ingat di situ rumusnya apa? Perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Berarti seperti ini penyelesaiannya. Nah, kalau soalnya perbandingan tolong menyelesaikannya komplit ya. Bentar. Miss Devi kok nggak enak sekali nulisnya. Sebentar. Miss Devi geser dulu. Oke, sebentar. Diketahui. Apa yang diketahui? Umur ayah. Aduh, sebentar. Umur ayah sama dengan 56 tahun. Nulisnya nanti ya kalian ya. Kemudian yang ditanya lagi, perbandingan umur ibu dan ayah sama dengan 7:8. Miss Devi mau tanya, berarti perbandingan umurnya ibu yang mana? Hah? 7. 7, ibu 7, berarti ayahnya berapa? 8. Diingat-ingat ya, jadi penyebutan nama, penyebutan keterangan itu sesuai dengan angkanya berada di mana. Oke, setelah itu apa yang ditanyakan? Ditanya umur ibu. Jawab. Nah, tadi rumusnya apa? Berarti untuk mencari umur ibu sama dengan perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Sekarang Miss Devi tanya, yang ditanya itu kan umur ibu, ya kan? Iya. Jadi kita menggunakan perbandingan yang ditanya. Berarti menggunakan perbandingannya siapa? Hah? Apa? Ibu. Ibu. Berarti perbandingannya ibu berapa? 7 per. Perbandingan yang diketahui. Sedangkan yang diketahui umurnya siapa, Nak? Ayah. Ayah. Berarti kita menggunakan perbandingan Ya. Berapa perbandingan ayah? 8. 8 dikalikan jumlah yang diketahui. Yang diketahui jumlah umurnya siapa? Ayah. Ayah berarti 56 tahun. Sampai sini paham?
Paham. Paham, Miss. Paham. Setelah ini bisa kita selesaikan? Bisakah kita sederhanakan, Nak, 5, 6, dan 8? Yuk jarit matika, 8 kali berapa yang hasilnya 56? 8 kali 7. Yes, betul sekali, good. Berarti dicoret, masih sisa 7 tahun. Berarti tinggal 7 kali 7. Berapa 7 kali 7? Jarit matika. 49. Yes, 49 tahun. Jadi, umur ibu adalah 49 tahun. Sampai sini paham? Paham. Paham, Paham. silahkan dicatat. Boleh dicatat, silahkan. Miss kasih waktu, nanti kita latihan. Yuk, open kamera yuk. Yang belum open kamera. Di sini direkam kan? Iya, Nak, Miss rekam kok.
Oke, sudah ya? Sudah, Miss. Oke, sudah ya. Nah, sekarang akan Miss bacakan soalnya, kalian dengarkan satu soal saja buat latihan. Oke? Perhatikan itu soalnya akan kalian gunakan terus-menerus loh ya. Setelah ini nanti kita masuk ke debit. Karena debit itu tidak bisa selesai hanya satu kali saja. Sudah siap? Aduh, sebentar. Berapa? Oh, Miss. Ya. Sudah? Kelereng Mita dan Cindy berjumlah 180. Berjumlah 180 butir. Titik. Miss ulangi, kelereng Mita dan Cindy berjumlah 180 butir. Titik. Sampun? Ampun. Nggih. Perbandingan kelereng Mita dan Cindy. Perbandingan kelereng Mita dan Cindy 4:5. Titik. Sudah? Ya. Berapakah? Miss, ulangi Miss yang tadi. Oke, Miss ulangi, dengarkan semua, Miss ulangi dari awal. Kelereng Mita dan Cindy berjumlah 180 butir. Titik. Perbandingan kelereng Mita dan Cindy 4:5. Perbandingan kelereng Mita dan Cindy 4:5. Titik. Kelerengnya berapa? Tadi 180 jumlahnya, Mas. Sudah? Banding berapa, Miss? Hah? Banding berapa? 4:5. 4/5. Titik. Soalnya yang ditanyakan adalah berapakah jumlah masing-masing? Berapakah jumlah masing-masing? Berapakah jumlah masing-masing? Kelereng Mita dan Cindy. Kelereng Mita dan Cindy. Sudah. Oke ya. Sudah? Sudah. Sudah. Sekarang perhatikan whiteboard-nya Miss Devi. Itu nanti kalian kerjakan sendiri. Sudah ya? Kita simpan satu soal itu buat kalian sendiri nanti dikerjakan sendiri secara mandiri. Sekarang kita masuk ke debit. Nah, debit itu apa sih? Debit itu apa? Perbandingan antara apa? Ayo, ada yang masih ingat? Perbandingan antara jebret. Apa ayo? Debit. Lupa Miss. Coba dieling-eling. Ada apa aja sih? Kalau debit itu unsur-unsurnya ada apa aja sih? Perbandingan antara volume dengan satuan waktu. Yes, betul sekali. Jika pada segitiga ajaib bisa kita tuliskan seperti ini. Kalian kemarin beli buku math enggak? Soal-soal itu di situ pasti ada kok. Debit, volume,
dan waktu. D itu debit, V itu adalah volume, W itu adalah waktu. Tapi di sini kalian harus ingat dan harus hafal satuan-satuan volume. Satuan volume itu apa? Ayo. Sama atau seperti halnya biasanya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tapi kalau volume berpangkat Ya. 3. Miss mau tanya dulu deh. 1 liter itu nilainya sama dengan berapa meter pangkat 3? Desimeter kubik. Yes, desimeter kubik. Ini sebagai tambahan loh ya. Jadi kalau misalkan nanti Miss Devi 5 desimeter kubik, kalian nggak usah bingung. Oh, 5 desimeter kubik itu sama dengan 5 liter. Paham, nak? Paham. Paham, Paham. Miss. Terus Miss Devi mau tanya lagi nih. Kalau 1 milimeter itu sama dengan berapa meter kubik? 0,01. Berapa? 1 mililiter itu sama dengan 1 sentimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik itu juga sama dengan 1 cc. Apa itu? Sesi itu apa? cc, sentimeter kubik. Kubik. Oh, Jadi misalkan nanti ada soal 500 cc, jadikan ke liter. Oh berarti cc itu sama dengan mililiter atau 1 sentimeter kubik. Nanti tinggal diubah ke desimeter kubik. Oke. Sekarang Miss Devi mau tanya lagi. Kalau 1 liter, Miss Devi tanya ini ya. Berapa sentimeter kubik? Ayo. Berapa sentimeter kubik? apa ya? Berapa nak? 1 liter sama dengan berapa sentimeter kubik? Ayo perhatikan itu tangganya itu 1 liter tadi sama dengan berapa? 1000. 1000, betul sekali. Good job. Karena dia turun 1 tangga. Ya. Ingat, kalau turun 1 tangga dikali 1000. Miss, kenapa 1000? Kenapa enggak 10? Hello, diingat-ingat. Ini pangkatnya kubik, pangkatnya 3. Jadi 1 tangga nilainya 1000. Paham? Paham, Miss. Paham. Good job, pinter. Sudah paham? Silahkan ditulis atau sudah ditulis mungkin? Sudah ditulis belum? Sudah ditulis belum? Belum, Miss. Belum. Yuk, silahkan ditulis dulu, Miss kasih waktu ya. Nulisnya segera ya, Nak ya, biar segera kita berpindah ke pembahasan yang lain.
Gimana, Nak? Ada pertanyaan? Sudah Tidak, selesai? Miss. Menulisnya sudah selesai? Sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss. Nah, itu tadi adalah rumus untuk terkait debit. Kan di situ nanti ada worksheet toh yang besok Rabu itu kalian harus selesaikan. Nah, itu besok Rabu itu kalian selesaikan dengan rumus tersebut ya. Ingat penyelesaiannya harus menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Jika dia merupakan soal cerita, silakan memberikan kesimpulannya. Gitu ya, Nak ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Kalau Miss, ada yang mau, ya boleh silahkan. yang soal yang tadi kelereng itu kan ngerjainnya secara mandiri, nanti Ya. dikirim di KCR atau Tidak. gimana? Tidak perlu dikirim ke GCR. Itu untuk belajar kalian saja. Itu jenis yang lain. Ingat ya, itu yang diketahui berbeda dengan contoh soal yang pertama tadi. Yang kedua itu yang ditanyakan jumlah kelereng mereka berdua. Oke, jadi perbandingan yang diketahui juga jumlah perbandingan mereka berdua. Paham? Maksud Miss Devi paham ya? Oke, silakan nanti bisa dikerjakan secara mandiri. Miss Devi yakin kalian bisa. Nanti bisa dilihat lagi rumusnya seperti apa. Untuk debit udah cukup sampai sini karena debit itu sebenarnya singkat ya. Kita hanya mereview saja materi kelas 5. Nah, untuk besok hari Rabu kita tidak ada Zoom. Kita hanya GCR saja. Silakan anak-anak menyelesaikan worksheet dari Miss Devi terkait dengan perbandingan debit. Ingat, menyelesaikannya harus menggunakan diketahui, ditanya, dijawab beserta kesimpulan. Paham? Paham. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tunggu Miss Dina dulu untuk join. Jadi kalian tidak perlu keluar masuk. Oke? Sudah paham? Silahkan anak-anak bisa menutup buku matematikanya dan disiapkan buku IPS-nya. Oke, Miss tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu Miss Dina dulu ya. Kita tunggu Miss Dina dulu. Oke, kita tunggu Miss Dina dulu. Tadi kalian udah sarapan belum? Belum? Nah, kalau belum sarapan gimana? Nanti lemes loh. Dimasakin apa sama mama kalian? Dimasakin enggak? Tapi belum makan.